down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Dwi Ramadhani dari kelas 9E absen 12. Kali ini saya akan membacakan cerpen saya yang berjudul Misteri Teater Sulap. Suatu teater sulap 5 tahun yang lalu terjadi satu kejadian yang sangat misterius. Dimulai dari acara sulap di teater tersebut yang bermula pada pukul 19.00 dan selesai pada pukul 20.00. Di acara tersebut banyak penonton yang datang karena sulap yang sungguh terkenal. Sulap itu berlangsung dengan lancar, akan tetapi terjadi lampu mati di tengah-tengah acara tersebut. Saat mati lampu, penjaga di sana langsung membenarkan konsleting di teater tersebut. Setelah selesai membenarkannya, penjaga mengecek tempat teater sulap yang ada di situ. Ia terkejut karena ia melihat darah dan mayat di mana-mana. Penjaga pun langsung melaporkannya ke pihak polisi. Polisi pun datang dan langsung memeriksa apa yang terjadi. Dan saat kejadian itu datanglah Bagas. Dia adalah detektif yang sangat profesional. Dia mampu memecahkan hampir semua kasus misterius yang ia lakukan. Bagas pun langsung ke dalam untuk mengecek kejadian itu. Dari pemeriksaannya, Bagas belum bisa memecahkan misteri tersebut dan akhirnya pencarian misteri tersebut dihentikan. 5 tahun berlalu. Sekian lama acara sulap tersebut menghilang. Kini acara tersebut hadir kembali. Acara sulap itu dilakukan di teater yang sama seperti dulu yang pernah terjadi. Kejadian misterius itu. Setelah ada berita jika ada acara tersebut tersebar, Bagas pun langsung bergegas untuk membuat strategi memata-matai acara tersebut. Tapi kali ini Bagas tidak akan sendirian. Ia akan membawa teman-temannya, yaitu Hadi, Putra, Lita, dan Tita. Kelima orang tersebut akan menyelidiki acara tersebut yang dimulai pada pukul 20.00 dan 21 sampai 21.00 WIB. Malam hari pun tiba. Acara sulap dimulai. Bagas dan teman-temannya bergegas untuk berangkat ke teater tersebut. "Ayo, kita berangkat," seru Bagas. "Mari kita tuntaskan misteri tersebut," ajak Putra. Mereka pun akhirnya berangkat ke teater tersebut. Mereka mengintai dari atap teater dengan perlengkapan yang lengkap. Seperti 5 tahun yang lalu, acara tersebut berjalan dengan lancar. Akan tetapi di tengah-tengah acara tersebut akan terjadi mati lampu total. Dan penelusuran misteri dimulai. "Ke kacamata malam kalian," suruh Bagas. Bagas pun membagi tugas masing-masing dan mengatur strategi. "Ayo kita turun bersama-sama," ajak Hadi. Mereka pun berpencar mencari barang bukti atau yang bisa untuk diteliti. Setelah lama mencari, Lita menemukan senjata api. Dia pun memeriksa senjata tersebut. Lita menemukan sebuah bercak tangan dengan menggunakan bedak khusus. Lita pun langsung mengabarkan jika kejadian ini ulah beberapa kelompok orang. Bagas menjadikan senjata api tersebut menjadi barang bukti. Hari mulai larut malam. Setelah lama mencari, tidak ada pun lagi barang yang ditemukan. Mereka pun pulang dan kembali ke markas. Setelah sampai di markas, Bagas dan teman-temannya langsung memeriksa kembali senjata api tersebut, memeriksa jenis senjata tersebut, dan akhirnya jenis senjata tersebut adalah AK-47, yaitu senjata paling mematikan dan bisa menewaskan banyak manusia. Setelah memeriksa, mereka beristirahat untuk melanjutkan penyelidikan besok. Keesokan harinya, Bagas mendengar bahwa berita jika akan ada acara sulap yang akan tayang di kota sebelah. Dengan jam yang sama, Bagas dan teman-teman bersiaga dan siap untuk memata-matai acara tersebut. Karena mereka merasa heran
Kenapa ya acara tersebut bermulai pada pukul 20.00? Tanya Dita. Tidak tahu, menurutku jam ini sudah ditentukan oleh ketua geng pembunuh itu, jawab Putra. Malam hari tiba, jam masih menunjukkan pukul 19.00. Mereka pun mengatur strategi kembali agar pelaku tertangkap dan diberi hukuman besar. Bagas menyarankan jika sebaiknya kita menjadi penonton biasa agar tidak terlihat biar para kelompok tersebut tidak curiga, kata Bagas. Acara pun tersebut mulai. Mereka berangkat ke kota sebelah. Mereka sangat siap dengan baju anti armor disamarkan menjadi baju biasa. Mereka akhirnya pun sampai. Mereka sangat siap akan terjadi apa-apa di acara tersebut. Akhirnya mereka masuk ke teater tersebut. Mereka sangat kaget dengan penonton yang sangat begitu banyak. Mereka berbondong-bondong melihat acara sulap tersebut. Acara pun dimulai. Posisi yang pas untuk Bagas dan teman-teman karena dapat tempat duduk paling atas, sangat pas untuk mengintai. Seperti biasa, acara berjalan dengan lancar, tapi di tengah acara tidak terjadi lampu mati. Akan tetapi penonton sudah dikepung oleh sekelompokan penjahat. Setelah dikepung, mereka meminta barang-barang yang dibawa penonton seperti barang mahal dan lainnya. Setelah sudah semua diminta, mereka pun melesatkan tembakan ke arah penonton. Di sana mayat tergeletak di mana-mana, darah seperti lautan. Tidak hanya orang dewasa dan anak-anak, orang dewasa yang tewas, anak-anak di bawah umur pun ikut tewas di teater tersebut. Setelah tembakan selesai, Bagas dan teman-temannya keluar dari bawah tempat duduk. Sekelompokan penjahat melihat mereka, terjadilah baku tembak. Bagas langsung meminta bantuan ke kantor pusat untuk mengirimkan bantuan orang. Saat terjadi baku tembak, ketua dari penjahat tersebut kabur. Bagas pun mengejar orang tersebut dengan mengajak Putra ikut bersamanya. Kejar-kejaran pun terjadi. Bagas dan Putra menaiki mobil juga dan mereka pun mengejarnya. Kejar-kejaran di jalan raya terjadi. Setelah berlama-lama, penjahat pun terpojok di suatu dermaga. Sesampainya di dermaga, si penjahat pun turun dari mobil dan lari bersembunyi. Bagas dan Putra pun juga sudah sampai di dermaga. Mereka pun langsung mencari tempat persembunyian si penjahat. Mereka sudah siap dengan membawa pistol di tangan mereka. Setelah mencari mereka akhirnya memakai alat canggih yang bisa mendeteksi tempat persembunyian si penjahat tersebut. "Woi, keluar lo, tempat persembunyian lo ketemu," teriak si Bagas. Si penjahat pun keluar, tapi dia memakai topeng. Baku tembak pun terjadi lagi antara si penjahat dengan Bagas dan Putra. Baku tembak berlangsung lama dan akhirnya tembakan Bagas mengenai topeng yang dipakai oleh si penjahat. Saat topeng yang dipakai oleh si penjahat, Bagas pun terkejut dengan apa yang dia lihat. Selama ini yang ia tangkap adalah sahabat lama dia yang terpisah karena karir masa depan mereka. Dia adalah pesulap terkenal bernama Raka. "Hai, apa kabar?" tanya Raka. "Baik bro, kenapa kamu jadi penjahat?" tanya Bagas. "Aku ceritakan sedikit tentang setelah kita berpisah karena masa depan masing-masing. Dulu kita sering keluar bareng entah kemana, selalu bercanda dan berbagi. Lalu akan tetapi saat kamu mendaftar menjadi detektif, aku mulai kehilangan teman
yang sudah aku anggap keluarga sendiri. Aku tidak ingin kalah dengan kau. Akhirnya aku belajar sulap sekeras mungkin dan aku sudah mendapatkan penghasilan dari aku tampil sulap. Tapi saat perjalanan pulang aku melihat engkau sudah terkenal dengan pekerjaanmu itu. Di sini aku merasa iri dengan kepopuleranmu. Akhirnya aku merekrut banyak penjahat untuk mengikutiku dan jadilah seperti ini. Raka bercerita panjang. Setelah Raka bercerita panjang, ternyata si Putra sudah disuruh Bagas untuk menyelinap. Putra sudah siap untuk menangkap Putra. Putra pun meloncat untuk memeluk Raka, akan tetapi Raka langsung melesatkan tembakan ke arah Bagas dan tepat mengenai dada sebelah kiri. Putra berhasil memborgol Raka, akan tetapi Bagas tergeletak sekarat. Putra langsung berlari ke Bagas untuk membantunya. "Maafkan aku, Bagas," gumam Raka. Putra sudah menelpon ambulans untuk datang kemari, tapi sepertinya itu sudah tidak berguna. Bagas sudah mau tewas. Bagas sudah muntah darah, sudah tidak sanggup untuk bernafas lagi. "Kapten, bertahan sedikit lagi, ambulans hampir datang," ucap Putra. "Sudah gak bisa, aku tak sanggup bertahan lagi. Titip salam untuk semua, terima kasih sudah membantuku," ucap Bagas. "Kapten!" teriak Putra. Bagas pun menghembuskan nafas terakhir dan dia tewas di tempat. Dan kelompok penjahat di teater sudah tertangkap semua. Ambulans pun akhirnya datang dan mobil polisi juga sudah datang. Raka dibawa mobil polisi ke kantor polisi untuk mendapatkan hukuman berat dan Bagas dibawa ambulans. Keesokan harinya Bagas pun dimakamkan di dekat tempat tinggalnya. Berita Bagas tewas sudah tersebar dan tugas detektif Bagas sudah selesai. Kenangan diwujudkan dengan membuat patung dirinya dan misterius tempat teater 5 tahun yang lalu terbongkar dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya meminta maaf jika ada salah kata atau pembacaan yang kurang tepat. Saya Zain. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.